Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talaba wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah min safil awal fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi al-fursah an-nafisah saufa nuwasil wa nastamir dirasatana an ilmi al-Quran wal hadis min hadzal kitab yani Manna' al-Qattan abahis fi ulumil Quran. Hayya naqra surat al-Fatihah nuhdiha ila mu'alif hadzal kitab wa ila Ki Haji Ahmad Syekh bin Haji Abdul Hamid asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafaddalu iftahu kutubakum. Wasalna fi as-safhah yani 271 wa fil bidayah sa'aqra lakum al-harakat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Wal Qur'anul Karimu yaj'alut tafkiras sadida wan nazra as-saiba fil kauni wa ma fihi a'zamu wasilatin min wasailil imani billahi. Innahu yahussul muslima ala tafkiri fi makhluqatillahi fis samai wal ardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa yahuthu 'ala tafkiri wa yahuthuhu 'ala tafkiri fi nafsihi wa fil ardi allati ya'muruha wa fit tabi'ati allati tuhitu bihi. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayuhat talabah wa talibat samihuni an atakallakum baina ladaikum bil lughatil indonesiyah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik anak-anak semuanya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada definisi dan juga teori-teori yang ditemukan oleh orientalis barat bahwa segala yang berkaitan tentang teori-teori tersebut itu sumbernya adalah Al-Quranul Karim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anul Karimu, dan adapun Al-Qur'an Al-Karim itu yaj'alut tafkira, menjadikan at-tafkira, manusia untuk berfikir, as-sadida, yang benar, wan nazara as-saiba, dan menjadikan manusia itu untuk meneliti as-saiba, yang tepat, fil kauni, dalam alam semesta ini, wa ma fihi, dan apa-apa yang ada dalam alam semesta, a'zamu wasilatin, adalah salah satu perantara, salah satu media yang paling besar, yang paling agung, min wasailil imani, daripada media-media atau perantara al-iman, agar orang tersebut dapat beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini, dengan adanya Al-Qur'anul Karim itu menunjukkan bahwa manusia yang ada di muka bumi ini agar selalu senantiasa berpikir dan juga mengamati, memperhatikan apa yang Allah telah ciptakan kepada kita semua, baik apa yang ada di langit maupun ada yang di bumi, dan itu semua adalah salah satu perantara, adalah salah satu jalan thoriqah agar orang tersebut dapat beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ceritanya, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ketika itu beliau yang mana melihat matahari, dikiranya matahari itu adalah Tuhan, ternyata matahari pun terbenam. Ketika malam bertemu dengan bulan, ya, kemudian bulan ketika itu disangka bahwa bulan itu juga adalah Tuhan. Kemudian setelah itu, ketika siang hari atau pagi harinya, bulan pun akhirnya terbenam. Ya, Nabi Ibrahim pun memikirkan bahwa segala sesuatu, baik matahari maupun bulan yang ia lihat, pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, proses iman seseorang itu mempunyai tahapan yang istilahnya kita harus percaya atau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memikirkan bahwa segala sesuatu pasti ada sumbernya. Dengan adanya kita pasti karena ada orang tua kita. Adanya orang tua kita karena ada kakek kita. Adanya kakek kita karena terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innahu yahusul muslima. Innahu, di sini kembali ke dhamirnya ke Al-Qur'an. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu yahusul muslim, menganjurkan atau mengarahkan al-muslima, akan seorang muslim, ala tafkir, untuk berfikir, fi makhluqatillah, yaitu terutama dalam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ya, fi makhluqatillahi fis sama, baik makhluk Allah yang ada di langit, wal ardi, ataupun makhluk Allah yang ada di muka bumi. Ya, contohnya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya fil khalqis samawati wal ardi, dalam ciptaan Allah baik yang di langit maupun di bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan juga perbedaan antara malam dan siang, la ayatin, adalah tanda, adalah simbol, liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Jadi ketika itu, kenapa Allah ciptakan bumi, kenapa Allah ciptakan langit? Agar kita semua selaku umat Islam agar berpikir bahwa segala yang ciptaan yang Allah berikan itu adalah ada yang menciptakan, dan ada yang menciptakan ini menjadi wasilah agar kita selalu beriman, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan kita semua. Kemudian dilanjutkan lagi, alladzina yazkurunallaha qiyaman, baik mereka, siapakah ulil albab itu?
Nah, di sini disebutkan, dijelaskan oleh Allah, ulil albab itu adalah allazina, mereka adalah orang-orang yazkurunallah, yang selalu mengingat Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, yaitu ketika kita sholat mampu untuk berdiri, ketika itu juga kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sholat, hadirkan diri kita, hadirkan ruh kita. Jangan cuma jasad kita yang mengerjakan sholat, tapi ruh kita juga mengerjakan sholat, karena dengan sholat kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waku'udan, dan juga kalau tidak mampu untuk berdiri, seorang muslim boleh untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, wa qu'udan wa ala junubihim, ketika seorang muslim itu juga gak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk, ia pun dianjurkan atau diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan berbaring. Jadi mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Yang ketiga, baik dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, selain ulil albab itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, beliau juga adalah yatafakkaruna fi khalqis samawat, yaitu orang yang selalu berpikir, orang yang selalu memperhatikan, orang yang selalu mengamati fi khalqis samawati wal ard, dalam ciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, dan kemudian ciri-ciri ulil albab adalah mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya batilan, sia-sia, tidak ada gunanya. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau, faqina, maka jauhilah kami azab benar, yaitu dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itulah salah satu ciri-ciri dalam kategori ulil albab. Maka perlulah kita bertanya kepada diri kita semua, apakah kita sudah termasuk dalam kategori ulil albab? Oleh karenanya di sini dilanjutkan lagi, wa yahussuhu, dan sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu mengarahkan akan umat Islam ala tafkir, dan juga berfikir fi nafsihi, dalam dirinya. Kenapa Allah berikan kita mata? Kenapa Allah berikan kita itu satu hidung? Kenapa Allah berikan kita satu mulut? Kenapa Allah berikan kita dua kuping? Kenapa enggak empat? Kenapa enggak satu? Nah, di situ kita harus berpikir kepada diri kita sendiri. Manusia harus berpikir terhadap dirinya. Kenapa Allah ciptakan kita berpasang-pasangan seperti itu? Kemudian di sini dijelaskan wa fil ardi allati ya'muruha, dan manusia juga seorang muslim dianjurkan untuk berpikir terhadap al-ard, yaitu bumi, tempat tinggal, allati ya'muruha, yang mana ia tempati. Kemudian wa fit tabi'ati allati tuhitu bihi, dan akan lingkungan yang mana ia senantiasa hidup di dalamnya. Itu dalilnya adalah dalam Al-Qur'an yang berbunyi awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka, yaitu orang-orang yang beriman ataupun orang muslim, mereka tidak berpikir fi anfusihim, terhadap diri mereka, ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq, tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada seisinya illa bil haq, kecuali hanyalah untuk kebenaran, membuktikan bahwa yang menciptakan mereka adalah zat yang paling tinggi, zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajali musamma, dan semua itu ciptaan Allah mendapatkan atau memiliki waktu tertentu. Kita nggak selamanya kita hidup, pasti suatu saat kita akan meninggal. Maka oleh karenanya Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berpikir bagaimana alam semesta ini dapat terjadi. Itu semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain berbunyi wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan dalam penciptaan al-ard, yaitu bumi, ayatun lil muqinin adalah suatu bukti, tanda lil muqinin, bagi orang-orang yang sudah beryakin atau
yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, kemudian Allah bertanya, dan pada diri kalian sendiri, afala tubsirun, apa kamu enggak perhatiin? Ya, mata kamu, hidung kamu, mulut kamu, kuping kamu, ya. Gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba mata kita ada, hidung kita ada, pasti ada yang menciptakan. Seperti itu. Ya, kemudian dalam ayat yang terakhir di sini dijelaskan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian semua tidak melihat, memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hewan unta dalam Al-Qur'an? Perlu kita perhatikan, perlu kita amati bahwa sesungguhnya onta itu mampu untuk menyimpan air di dalam kantungnya. Maka kamu kalau seandainya melihat onta itu, kenapa ada punduknya? Punduknya itu adalah tempat ia untuk menyimpan air. Jadi selama berminggu-minggu kalau kamu punya onta, kamu ajak jalan dia dari sini ke Surabaya, itu mampu. Cukup dia itu untuk berjalan kaki sejauh mungkin, apalagi di tanah Indonesia di padang pasir dia mampu maka itu air unta cukup dia minum, tapi sekali minum banyak karena ia menyimpan air dalam punduknya. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan hewan-hewan yang Allah ciptakan, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, seperti nyamuk, seperti lalat, kemudian seperti al-ankabut, laba-laba. Kenapa Allah sebutkan laba-laba di dalam Al-Qur'an? Itu yang perlu kita teliti selaku umat Islam agar kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wa ila samai kaifa rufi'at, dan apakah mereka semua tidak memperhatikan langit? Kenapa langit itu bisa terbang atau tidak ada pondasi sedikit pun yang menopangnya, tapi bisa melayang, bisa ada di atas. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu semuanya dapat menjulang tinggi ke atas. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana langit ataupun bumi itu bisa sutihat, dapat terhampar luas. Maka kita berpikir untuk dapat mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.